Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersua kembali dalam rangka untuk menjalankan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu. Dan pembahasan yang ingin ana sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pembahasan tentang faedah-faedah dari ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, ikhlas merupakan perkara yang sulit untuk diraih. Seorang perlu berjuang bertahun-tahun untuk bisa melatih jiwanya, untuk bisa terbiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar dan faedah-faedah yang sangat banyak bagi orang yang bisa ikhlas tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhlas? Ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat khalusa. Khalusa artinya murni, Dan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan kalimat khalusa, kalimat ikhlas ini. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Sungguhnya bagi Allah lah agama yang murni, agama yang ikhlas, yaitu agama yang murni. Contohnya lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada seorang wanita mukminah yang ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahinya, maka diperbolehkan meskipun tanpa mahar. Khalisatan laka min dunil mu'minin, dan ini hukumnya khalisah, hanya murni buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin kalau ingin menikah dengan seorang wanita, maka kita harus bayar mahar. Harus bayar mahar, hukumnya wajib bayar mahar tersebut. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh Nabi menikahinya tanpa mahar. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ini hanya hukumnya murni buat Nabi saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalisatan laka min dunil mu'minin. Hanya murni buat engkau wahai Muhammad, tidak bagi kaum mukminin yang lain. Karena kita tahu makna ikhlas, makna khalusa artinya murni, dan ikhlas artinya pemurnian. Agar kita paham gambaran tentang ikhlas, ada sebuah ayat yang Allah sebutkan juga yang menyebutkan kalimat khalusa dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya
pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan susu yang khalis, susu yang murni dari perut binatang ternak tersebut, yang keluar di antara tai dan darah. Di antara tai dan darah keluarlah susu yang murni, yang mudah untuk diminum. Allah menamakan susu tersebut dengan susu yang khalis, labanan khalisan, labanan yang murni, susu yang murni. Oleh karenanya jika kita minum segelas susu yang murni, tidak akan kita dapati setetes darah pun tidak ada. Dan tidak kita akan dapati setitik kotoran pun, setitik tai dari hewan ternak tadi tidak tercampur dalam susu murni tadi. Allah mengeluarkan susu tadi dari perut binatang ternak murni, mimbaini farthin wadamin, keluar di antara tai dan darah, bersih, tidak ada tai sama sekali dan tidak ada darah sama sekali. Itulah gambaran ikhlas, murni. Oleh karenanya, kalau antum sekalian ingin mengukur apa benar antum telah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ayat ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita kecuali kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah 90% mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, sementara masih ada 10% harapan untuk dipuji oleh manusia, dipuji oleh direktur misalnya, atau dipuji oleh mertua, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima kecuali ibadah yang murni buat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, jangankan 10%. Taruhlah kita beribadah 99,99% untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih ada 0,001% untuk mencari pujian manusia, tidak akan diterima ibadah kita. Karena Allah tidak terima kecuali ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, aku tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beribadah amalan apapun, dia mengambil syarikat ya. Meskipun 99% untuk Allah, 1% untuk selain Allah, berarti telah mengambil syarikat. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, keikhlasan merupakan perkara yang berat. Karena Allah tidak terima dari kita kecuali 100% mengharap wajah Allah. Sedikit saja ada terbetik dalam hati kita ingin dipuji manusia tatkala kita beribadah, ingin disebut-sebut manusia tatkala kita beribadah, ingin dipuji oleh manusia tatkala kita beribadah, maka amalan kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, yang semakin membuat keikhlasan berat bagi kita, ternyata manusia itu sangat senang dipuji. Pujian itu nikmat yang luar biasa. Seorang sangat merasa nikmat tatkala dipuji oleh orang lain. Lebih nikmat daripada kenikmatan dunia yang lainnya. Oleh karenanya orang berlomba-lomba bahkan rela mengeluarkan uang banyak agar bisa dipuji oleh orang lain. Rasulullah SAW pernah menggambarkan akan hal ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Ma di'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsir rajuli 'alal mali wasyaraf lidinihi." Kata Nabi SAW, tidaklah 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar dilepaskan pada seekor kambing. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala tadi terhadap kambing itu tidak lebih merusak daripada terusaknya agama seseorang karena semangat seorang mencari harta dan mencari syaraf, kemuliaan, mencari kedudukan. Kita tahu bahwasanya kalau ada seekor serigala yang dilepaskan pada seekor kambing, tentunya kambing tadi akan rusak, akan binasa, dimakan oleh serigala tadi. Apalagi serigala tadi dalam keadaan lapar. Semakin lapar semakin buas. Apalagi 2 ekor serigala dalam keadaan lapar, semakin buas lagi. Tentunya kalau dilepaskan pada seekor kambing, jelas kambing tadi akan binasa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala ini terhadap kambing, kata Nabi, tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang mencari syaraf, merusak agamanya, mencari kemuliaan, mencari kedudukan, mencari pandangan di hadapan masyarakat. Jadi ini kenyataan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Antum dapati betapa banyak orang
yang rela mengeluarkan uang, ya, mungkin beratus-ratus juta, mungkin miliar, ya, supaya terpilih menjadi misalnya caleg atau yang lainnya. Tatkala tidak gagal keinginannya, gagal cita-citanya, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya stres, ya. Ada yang sakit, ada yang gila, bahkan ada yang bunuh diri. Karena impian itu impian yang luar biasa, menjadi seorang yang terpandang, menjadi orang yang dihormati, ya. Itu kedudukan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang dialami seorang tatkala dipuji merupakan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, inilah yang semakin membuat seorang sulit untuk meraih keikhlasan, karena memang sifat dasar manusia adalah ingin dipuji, ingin disebut-sebut dan ingin dihormati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran sangat besar bagi orang yang bisa memperoleh keikhlasan. Pada kesempatan kali ini, maka saya ingin menyebutkan beberapa faedah-faedah keikhlasan yang semoga dengan kita mengetahui faedah-faedah tadi, kita bisa semangat untuk meraih keikhlasan. Faedah yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan, orang yang ikhlas diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur. Anjing ini dalam keadaan haus, sangat dahaga. Dan dia melihat ada air dalam sumur, namun dia tidak mampu untuk mengambil air tersebut. Sehingga dia berputar-putar sekitar sumur tadi, berputar-putar terus. Disebut dalam riwayat yang lain sampai-sampai dia menjilatkan lidahnya ke pasir karena saking rasa haus yang dia rasakan. Sehingga dia hanya mutar-mutar di sumur tadi. Idra'atu baghiyun min baghaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan Bani Israil, wanita pezina, wanita tukang zina yang melihat anjing tadi. Maka wanita tukang zina ini pun segera turun ke sumur, ya, yang agak dalam, dia pun turun. Kemudian dia melepaskan khufnya, melepaskan sepatunya, kemudian dia isi sepatunya dengan air, kemudian dia gigit sepatunya dan dia pun naik ke atas sumur lalu memberi minum kepada anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Faghafarallahu laha bihi." Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosa wanita pezina ini gara-gara amalan tadi. Amalan yang menurut kita sangat sederhana. Kenapa ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita ini, ya, karena amalan batinnya, di antaranya keikhlasannya. Keikhlasannya dia beramal tersebut. Di antara bukti keikhlasannya, amalan tadi, ya, memberi minum kepada seekor anjing. Wanita tadi harus turun ke dalam sumur dan itu pekerjaan agak berat. Namanya wanita tidak biasa bekerja berat. Namun dia rela untuk turun ke sumur dan manjat lagi sumur sambil membawa air minum. Ini pertama menunjukkan dia ikhlas tatkala beramal. Dia bersungguh-sungguh tatkala beramal. Yang kedua, ya. Yang kedua, tatkala dia beramal tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang melihat dia sedang memberi minum kepada seekor anjing. Tidak ada yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menunjukkan dia ikhlas, dia tidak bisa berharap apa-apa dari anjing tadi. Sudah kasih minum anjing, selesai. Anjing tidak akan mengatakan jazakallah khairan. Tidak akan mengatakan syukran. Tidak mengatakan kamu hebat. Anjing tidak bisa memuji. Paling-paling dia menggonggong kemudian berpaling. Inilah, ya, rahasia kenapa wanita ini dengan amalannya yang mungkin sederhana menurut pandangan kita, namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita ini. Ingat, wanita ini bukan wanita yang pernah berzina, bukan. Bukan wanita yang pernah berzina, tapi wanita pezina, tukang zina. Melakukan dosa besar. Namun dengan sebab keikhlasannya tatkala beramal amalan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya jangan sebagian orang salah sangka. Ana pernah memberi pengajian di salah satu masjid di Mekah sebagai penerjemah waktu itu. Ana sebutkan tentang bahayanya dosa zina, bagaimana ancaman yang Allah berikan dan hukuman yang Allah berikan kepada dosa zina, orang yang melakukan zina.
Maka ada seorang jamaah haji yang mengatakan, zina perkaranya ringan Ustaz. Ya. Buktinya ada wanita pezina yang minumin anjing terus dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang, antum sudah berzina, kalau ada orang berzina sudah pengen dimaafkan tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing enggak ada, kucing juga enggak apa-apa deh, dikasih minum. Apakah seperti itu? Enggak, bukan karena itu, tapi karena apa yang dalam hati wanita tadi. Karena amalan batinnya, karena keimanannya, dan karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, amalan apapun jangan kita sepelekan. Amalan apapun yang menurut kita rendah, menurut kita ringan, namun kalau kita kerjakan dengan ikhlas, bisa jadi merupakan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita senyum kepada orang, ya kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talq. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan amalan apapun, meskipun hanya bertemu dengan saudara dalam keadaan wajah senyum. Amalan sederhana. Tapi kalau antum senyum karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sebab diampuni dosa-dosa antum. Tapi kalau antum senyum karena ada udang di balik batu, ya, senyum-senyum supaya jualannya laku, ya itu lain cerita. Lain cerita seperti itu. Ya. Antum senyum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan yang sederhana, ya, Allah bisa mengampuni dosa-dosa antum. Ini faedah yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Adapun faedah yang kedua, yaitu keikhlasan akan menjaga seorang dari terjerumus dalam kemaksiatan. Keikhlasan akan menjaga seorang sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga hambanya? Dalam qiraah yang lain, Allah berfirman, "Alaisallahu bikafin ibadahu." Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya, dengan lafal jamak. Jadi bikafin abdah, abdahu di situ adalah kalimat mufrad yang diidhafahkan kepada dhamir ha, abdahu. Dan dalam usul fikih, kalau kalimat mufrad, ya, diidhafahkan kepada dhamir, kepada ma'rifah, maka memberikan faedah keumuman. Artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya? Oleh karena di dalam qiraah yang lain Allah mengatakan, "Alaisallahu bikafin ibadahu." Artinya apa? Allah akan menjaga hamba-hambanya yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya semakin tinggi keikhlasan seorang, maka semakin tinggi peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tinggi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nasrifu anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ya, memalingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam kekejian dan perbuatan buruk, yaitu perbuatan zina. Kata Allah, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Sungguhnya Yusuf alaihissalam termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Antum tahu ujian yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam, ujian yang sangat berat. Dihadapkan dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Kemudian dalam ruangan tertutup, tidak ada yang melihat mereka berdua, ya. Kemudian pintu telah dikunci seluruhnya. Kemudian sang wanita menghias dirinya dengan penuh kecantikan. Oleh karena Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi menyebutkan ada sekitar 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala itu. Sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Ujian yang sangat berat. Dan Yusuf alaihissalam tidak akan bisa selamat dari ujian tadi kecuali Allah yang memalingkan Yusuf dari ujian tadi. Siapa yang bisa menjamin dirinya tatkala berdua-duaan dengan seorang wanita tidak ada yang melihat? Wanita yang sangat cantik jelita. Ini wanita istri raja. Namanya raja kalau cari istri bukan wanita sembarangan, wanita yang paling cantik jelita. Itulah yang sedang dihadapkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian sang wanita menghias dirinya dengan kecantikan yang sangat luar biasa. Dan makanya Yusuf segera lari tatkala itu. Kalau Yusuf terus berdiam, syahwatnya bisa tergerak dan sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Kata Allah, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Karena Yusuf alaihissalam termasuk dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di zaman sekarang ini, ya, kita butuh dengan keikhlasan.
Karena terlalu banyak ujian yang akan kita hadapi. Terutama para pemuda. Tatkala sedang berhadapan dengan internet, tatkala sedang bersendirian. Hanya detik-detik yang bisa mencegah dia. Kalau dia hanya tinggal klik, sudah dilihat apa seluruhnya. Kalau dia tidak beribadah dengan ikhlas, maka dia akan gugur tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jatuh tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang hakiki tatkala seorang tidak dilihat oleh orang lain, kemudian sarana untuk bermaksiat sangatlah mudah. Seperti yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada yang melihat kecuali Yusuf dan wanita tadi. Dan sarana bermaksiat sangat mudah. Bukan Yusuf yang menawarkan diri, bahkan sang wanita yang menawarkan diri. Dan ini sebagian kita menghadapi model seperti ini tatkala kita bersendirian di hadapan internet, di hadapan sarana yang sangat mudah untuk kita bermaksiat. Tidak ada yang melihat kita. Apakah kita tegar di atas ujian tersebut? Kalau ternyata kita jatuh, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya ibadah kita selama ini masih dipertanyakan. Karena Allah menjanjikan, kalau seorang yang ikhlas, Allah akan jaga. Alaihissallahu bikafin abda. Allah akan menjaga hambanya yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tidak tegar dan terjerumus dalam kemaksiatan, ketahuilah ibadah kita selama ini keikhlasannya dipertanyakan. Ada sebuah kisah ya. Kisah Yusuf, tapi bukan Yusuf alaihissalam. Yusuf orang Afrika. Yusuf apa? Orang Afrika. Yusuf ini adalah seorang mahasiswa di Islamic University of Madinah. Salah seorang mahasiswa di Jamiah Islamiyah. Yusuf ini juga pernah diuji dengan ujian yang semisal Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dia dikenal dengan Yusuf Jamiah. Yusuf apa? Yusuf, bukan Yusuf alaihissalam. Dia ini tinggal dengan seorang sahabatnya sekamar, orang Rusia. Kita kalau di Jamiah itu satu kamar, kemudian disekat menjadi 4. Ada yang disekat menjadi 3, ada yang disekat-sekat menjadi 4. Dan sengaja dicampur antara orang Indonesia dengan orang Afrika dengan orang Rusia. Tidak digabungkan Indonesia dengan Indonesia. Antum bisa tanyakan nanti kepada Ustadz Abu Fairuz ya. Saya tidak tahu peraturan di zaman Ustadz Abu Fairuz, tapi peraturan di zaman saya seperti itu. Karena kalau Indonesia dan Indonesia akan ngobrol terus. Ngobrol sehingga bahasa Arabnya tidak jalan. Makanya dicampur antara Indonesia dengan orang Afrika atau dengan orang Cina. Jadi kalau ngomong harus pakai bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa Indonesia tidak paham. Saya sendiri ya, terakhir saya tinggal itu saya tinggal bercampur dengan orang Bangladesh dan orang Afrika. Orang Bangladesh ini guru karate, orang Afrikanya juga guru karate. Adapun saya bukan guru apa-apa. Yang jadi masalah orang Bangladeshnya suka AC, orang Afrikanya tidak suka AC. Jadi terkadang kalau ada pertengkaran saya diam aja. Saya terserah mau dingin mau panas, saya terima bersih. Masalahnya dua-duanya guru karate. Nasibnya sama orang Afrika ini, ternyata dia tinggal bersama dengan seorang Rusia. Tatkala mau datang musim panas, musim liburan, ya demikianlah maka mahasiswa biasanya beli hadiah buat istri yang ditinggal. Karena kita ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tatkala kita masih S1, kita belajar 9 bulan, ketemu istri 3 bulan. Seperti gitu tiap tahun. Jadi istri saya tinggalkan. Saya menuntut ilmu selama 9 bulan, prakteknya selama 3 bulan. Dengan istri ya. Akhirnya tatkala menjelang kepulangan, biasanya kita beli hadiah buat keluarga. Orang Rusia ini juga beli hadiah. Dia beli pakaian abaya. Itu pakaian apa istilahnya? Jilbab, yang jilbab gaya Saudi yang ada kelihatan apa? Matanya. Maka orang Rusia ini pun dia mengetes ya, pakai baju tadi dan mengetes dalam kamarnya. Dia pakai kemudian matanya masih kelihatan. Tiba-tiba orang Afrika tadi masuk. Ternyata dia lihat ada akhwat dalam kamar. Ada akhwat yang putih ya, dengan mata yang lentik memandang dia sambil menarik-narik dia. Jadi orang Rusia ini menggoda temannya Afrika. Kata dia, kata orang Afrika tadi, "La," kata dia. "La, saya tidak mau, la." Dia menarik. Kita gini tarik-tarik. "La," kata dia lah. Lari sampai akhirnya jatuh masuk dalam rumah sakit. Subhanallah ya, bayangkan dia digoda dengan wanita yang putih yang meskipun jenggotan. Namun dia tegar menghadapi ujian tersebut. Dia lah, kenapa? Bisa jadi karena keikhlasannya Allah membuat dia tegar. Kisah yang lain. Ini kisah seorang syekh yang terkenal di Mekah ya.
Di Saudi Arabia, dai yang terkenal, saya tidak ingin menyebutkan namanya karena dia tidak ingin disebutkan namanya. Pernah dia cerita tatkala sedang di Mina, tatkala musim haji. Dia cerita bahwasanya dia pernah berlibur di Indonesia, ada keperluan. Dia pun datang ke Indonesia, menginap di sebuah hotel yang bukan hotel Islami. Tatkala di malam hari, maka ada suara ketukan pintu. Tanpa suara, ada seorang mengetuk pintu. Maka syekh ini pun tanpa ragu-ragu membuka pintu tadi. Begitu dia buka pintu, ternyata dia melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Kata dia, mata saya tidak pernah melihat wanita yang dibuat oleh Allah secantik orang ini. Selama hidup tidak pernah melihat wanita secantik orang ini. Maka saya pun gemetar. Ternyata wanita berzina. Saya pun segera menutup pintu dan saya kunci pintu tadi. Akhirnya saya pun gemetar. Diketuk lagi. Assalamualaikum. Gitu kan. Semakin gemetar dada saya, kata dia. Semakin gemetar. Namanya syekh juga manusia, ikhwan. Nabi Yusuf alaihissalam saja kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha." Sang wanita sungguh benar-benar kepingin dengan Yusuf dan Nabi Yusuf sudah tergerak syahwatnya, pingin dengan wanita tadi. Apalagi hanya seorang syekh. Maka tatkala saya sedang bertarung melawan syaitan, tiba-tiba datang iblis berkata kepada saya, "Lakukan saja. Kan cuma sekali. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Itu kata siapa itu? Kata iblis yang juga mungkin datang sama antum. Iblis yang sama. Tatkala antum depan internet, enggak apa-apa sekali-sekali kan pingin tahu. Kalau pingin tahu enggak apa-apa, Allah maafkan insyaallah. Itu iblis juga datang sama antum. Iblisnya sama. Akhirnya saya pun gemetar, kata dia, saya pun sujud dan saya berdoa dan saya menangis, Allahumma asimni, ya Allah jagalah aku, ya Allah jagalah aku. Terdengar lagi ketukan pintu dengan suara yang merdu. Saya pun berdoa, ya Allah jagalah aku, ya Allah jagalah aku, hingga akhirnya suara itu pun hilang. Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya. Akhirnya syekh ini pun pulang ke Saudi Arabia. Begitu sampai di Jeddah di bandara, tiba-tiba berdering teleponnya. Ada orang telepon, Syekh Fulan, kata dia, "Na'am, saya Syekh Fulan." "Ada apa?" "Saya dari Janubul Mamlaka, dari bagian selatan negara Arab Saudi. Saya punya saudara perempuan, ya Syekh. Dia hanya pingin nikah sama antum. Kalau tidak dia akan sakit." Kata Syekh, "Aduh, tidak bisa ya. Saya sudah punya istri 2." Kata Syekh, "Saya punya istri 2, Ummu Fulan sama Ummu Fulan." Kata laki-laki ini, "Ya Syekh, cobalah, jangan dululah. Ini adik saya tidak ingin menikah kecuali sama antum." "Tidak bisa, saya sudah punya istri 2." Akhirnya kata laki-laki ini, "Begini saja Syekh, lihat saja dulu." Apa? Lihat dulu baru ambil keputusan. Akhirnya Syekh pun mengatakan, "Kalau gitu tidak apa-apa, tapi saya ada pengajian di Masjid Quba di Madinah. Kita akan kejar." Maka Syekh itu pun mengisi pengajian di Masjid Quba dan dihadiri oleh laki-laki ini beserta saudara perempuannya bersama adik perempuannya. Setelah pengajian telepon lagi, "Syekh, kita sudah datang. Bagaimana kalau kita ketemu di hotel ini?" Kata Syekh, "Silakan kita ketemu." Akhirnya Syekh pun datang ke hotel tadi dan wanita tadi pun hadir. Akhirnya Syekh menunggu. Ternyata setelah 1 jam wanita tidak keluar-keluar. Ternyata wanita tadi gemetar juga. Wanita tadi juga gemetar takut bertemu dengan apa? Dengan Syekh. Makanya ikhwani fillah azanillahu, antum bagi para lelaki yang belum nikah, kalau pingin cari wanita yang pemalu. Wanita yang pemalu gimana cirinya? Kalau antum nazar dia malu, dia tundukkan tutup matanya dia. Tapi kalau antum mau nazar perempuan, antum lihat dia juga ngelotot sama antum, jangan. Enggak, malu namanya, wanita punya rasa malu ya. Tadinya pingin ketemu Syekh, begitu waktunya ketemu merasa malu. Adapun yang wanita antum tatap, dia juga natap antum, waduh ini hebat wanita ini. Akhirnya Syekh mengatakan, "Sudah lewat 1 jam, sudah saya pulang aja." Tidak ada. Akhirnya wanita tadi nekat keluar. Kata Syekh, tatkala saya melihat wanita tadi lebih cantik daripada yang saya lihat di Jakarta. Subhanallah. Benarlah sabda Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di zaman sekarang ini yang penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat, kalau kita tidak biasakan diri kita ikhlas tatkala beribadah, kita akan gugur di hadapan cobaan maksiat yang ada di hadapan kita. Inilah faedah kedua, bahwasanya keikhlasan akan menjaga seorang sehingga tegar di atas
maksiat atau tegar berhadapan melawan syahwat. Adapun faedah yang ketiga, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahwasanya keikhlasan akan merubah amalan dunia menjadi amalan akhirat. Akan merubah amalan dunia menjadi amalan akhirat. Kita di dunia ini banyak kerjanya, apalagi di Batam yang tempat industri, orang kerja kayaknya waktu di mengejar dia, kayaknya 24 jam itu kurang. Kenapa? Semangat untuk mencari harta. Sungguh bahagia kalau seorang tatkala mencari harta, ya, dia niatkan tatkala mencari harta tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tadi, keringat yang dia keluarkan, ya, keringat yang dia peras, ya, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau menginfakkan sesuatu pun dengan mengharap wajah Allah, ikhlas, tabtaghi biha wajha Allah, engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali Allah akan beri pahala kepada engkau. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai suapan nasi atau suapan yang kau berikan ke mulut istrimu." Ya, sampai suapan suami yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menjelaskan hadis ini, dia mengatakan kondisi seorang suami tatkala menyuap istrinya itu kondisi penuh kemesraan antara seorang suami dengan istri. Kondisi yang terkadang seorang suami dan istri melupakan dunia. Lagi sedang bermesra-mesraan, suami menyuap istri. Ya. Kalau lagi tidak bermesraan tidak mungkin makan sendiri-sendiri. Tapi kapan suami menyuap istrinya? Sedangkan suami dan istri tidak lagi bertengkar saja, terkadang makan sendiri-sendiri. Tapi kalau suami sedang menyuap istrinya itu benar-benar sedang mesra. Ya. Sepiring berdua. Kalau lagi bertengkar sepiring sendiri-sendiri. Ini lagi mesra ini. Terkadang lupa dengan akhirat, lupa. Namun tatkala dia lakukan amalan tadi, amalan yang sederhana, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah rubah amalan dunia tadi menjadi amalan akhirat. Kenapa? Karena ada keikhlasannya. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, agar amalan antum tidak sia-sia. Waktu antum untuk salat cuma sedikit. Waktu antum untuk baca Quran cuma sedikit. Antum jangan tinggalkan sholat sunnah, antum jangan tinggalkan sholat tahajud. Namun terkadang kondisi antum membuat antum harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah kepada orang tua, untuk memberi nafkah kepada istri. Jangan sampai antum menjadi budak harta. Ya. Antum terus mencari harta, lupa dengan ibadah, itu namanya budak harta. Tapi kalau antum tidak lupa sholat, tidak lupa baca Quran, tidak lupa beribadah, dan antum mencari harta, tidak jadi masalah. Bahkan kalau antum mencari harta tadi dengan niat karena Allah, untuk memberikan kepada orang tua, untuk menyenangkan istri, untuk menafkahi keluarga, untuk menyekolahkan anak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh keringat yang antum keluarkan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya cuma apa? Cuma masalah apa? Ikhlas, mengharap keridhaan Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita isi hari-hari kita dengan keikhlasan. Sebelum bergerak, kita cek niat kita, apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara faedah keikhlasan, yaitu keikhlasan akan mendatangkan kebahagiaan. Akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang ikhlas, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dia hanya ingin melihat komentar Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan komentar manusia. Dia tidak peduli dengan pujian manusia, dan tidak peduli dengan celaan manusia. Kenapa? Karena pujian manusia tidak akan bawa manfaat, dan celaan orang lain pun tidak akan bawa kemudaratan. Yang dia lihat apakah perbuatannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena selama dia beribadah, dia ikhlas karena Allah. Dia tahu selama ini saya beribadah ikhlas. Terserah orang mau komentari apa, tidak jadi masalah. Namun kalau seorang tidak ikhlas, dia akan menderita. Seorang yang beribadah karena riya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, orang tersebut akan menderita. Tatkala dia beramal, dia menderita. Misalnya dia hajian, mengeluarkan uang 40 juta.
Capek berjalan dari manasik ke satu, dari masyar ke masyar yang lainnya. Dari manasik haji yang satu ke manasik haji yang lain, capek berjalan jauh. Namun dia tidak ikhlas. Niatnya supaya dipanggil Pak Haji. Niatnya supaya dipanggil Pak Haji. Subhanallah, tatkala dia berhaji, sudah selesai haji, tidak ada orang panggil dia Pak Haji, dia menderita. Kok tidak ada yang panggil saya Pak Haji? Sudah 40 juta saya keluarkan, menderita dia. Sebagaimana penderitaan seorang yang beramal supaya dipuji, tatkala dia ingin beramal, ingin dipuji, tidak ada yang puji, dia akan menderita. Dia tunggu kapan ada pujian yang sampai kepada dia. Tatkala dia dipuji pun dia akan menderita. Kenapa? Terkadang pujiannya tidak sesuai dengan dia harapkan. Kadang orang bilang, "Oh, amalanmu bagus." Dia tidak puas, maunya amalanmu hebat, baru dia puas. Ada pujian pun terkadang dia menderita. Taruhlah pujian tersebut sesuai dengan harapannya, dia menderita lagi. Kenapa? Dia tunggu kapan lagi dipuji lagi seperti itu. Terus dalam penderitaan. Kenapa? Karena amalan dia memang ingin dipuji. Beda dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak urusan dengan komentar manusia, ya. Tidak urusan dengan celaan dan pujian manusia. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu alaikum, kalau antum ya baca bagaimana sejarah orang-orang ikhlas seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, luar biasa bagaimana dia bertindak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dimusuhi oleh orang ahlul bidah di zaman beliau. Yang jadi masalah, orang-orang ahlul bidah tadi sangat dekat dengan raja yang bernama Ibnu Qalawun, Ibnu Nasir Ibnu Qalawun. Ahlul bidah tadi sangat dekat dengan raja ini. Dan mereka berfatwa bahwasanya Ibnu Taimiyah kafir dan Ibnu Taimiyah berhak untuk dibunuh. Mereka banyak dan mereka adalah penjilat-penjilat sang raja. Orang-orang dekat menteri-menteri sang raja. Akhirnya sang raja terhasut dengan mereka. Namun sang raja tidak membunuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun beliau hanya memenjarakan Ibnu Taimiyah. Tidak dibunuh. Suatu saat datanglah raja yang lain bernama Jasengkir. Raja ini pun menggulingkan kerajaan Nasir Ibnu Qalawun, ya, direbut kekuasaannya. Akhirnya raja yang baru ini berkuasa, Ibnu Qalawun lari. Raja Jasengkir mengambil alih kekuasaannya. Tatkala Raja Jasengkir naik menguasai wilayah Ibnu Qalawun, ternyata penjilat-penjilat tadi berpihak kepada raja yang baru. Raja yang lama ditinggalkan, mereka pun menjilat raja yang baru. Dan itu disaksikan oleh raja yang lama. Katanya kurang ajar ini ya. Kurang ajar ini, menteri-menteri saya ternyata berkhianat. Begitu datang raja yang baru, mereka malah menjilat raja yang baru, saya ditinggalkan. Maka dia pun dendam kepada anak buahnya tadi, dendam kepada ahlul bidah tadi. Akhirnya dia pun menyusun kekuatan untuk merebut kembali kekuasaannya. Dan benar dia berhasil. Dia pun menggulingkan Raja Jasengkir dan menguasai kembali kekuasaannya. Tatkala dia Ibnu Qalawun kembali berkuasa, penjilat-penjilat tadi datang lagi menemui Ibnu Qalawun. Maka tiba saatnya untuk dia balas dendam. Karena dia jengkel sama anak buahnya tukang penjilat tadi. Tatkala mereka berkumpul, maka sang raja pun mengeluarkan Ibnu Taimiyah dari penjara. Kemudian dia pun memeluk Ibnu Taimiyah, menunjukkan bagaimana dia sangat sayang kepada Ibnu Taimiyah. Kemudian dia keluarkan surat kertas dari kantongnya. Ini mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, lihatlah kertas ini wahai Ibnu Taimiyah. Bahwasanya mereka-mereka ini telah berfatwa engkau itu kafir dan berhak untuk dibunuh. Dan mereka berkali-kali berfatwa agar kau dibunuh. Bagaimana pendapatmu tentang mereka-mereka ini? Sudah jengkel dia ya. Pingin Ibnu Taimiyah bilang bunuh saja. Karena sudah balas dendam dia. Namun antum lihat bagaimana akhlak Ibnu Taimiyah. Yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsunya. Kalau dipuji menjadi teman, kalau dicela menjadi lawan, tidak. Namun dia bertindak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Fa fahimtu muradahu. Saya pun paham kehendak raja ini. Rupanya dia balas dendam, dia benci dan ingin balas dendam kepada mereka. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka saya pun mulai memuji mereka ini, ahlul bidah tadi. Dan saya katakan kepada dia, seandainya mereka engkau pecat seluruhnya, tidak ada orang menggantikan posisi mereka. Mereka adalah terbaik yang ada. Mereka adalah apa? Terbaik yang ada. Dan saya terus memuji mereka. Dan raja pun terus ngotot untuk membunuh mereka. Sampai akhirnya raja pun tenang dan akhirnya tidak jadi
menghukumi ahlul bidah tadi. Antum lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berselisih dengan ahlul bidah yang menyelisih Ibnu Taimiyah dari sisi akidah dan juga dari sisi manhaj. Namun tatkala Ibnu Taimiyah mampu untuk menghabisi mereka, tidak dia lakukan. Kenapa? Karena orang seperti ini beramal bukan mengikuti hawa nafsunya, namun beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita, begitu ada yang mentahdir, kita pun kebanggaran jenggot ya. Kita pun ngamuk, kita pun balas dengan tahdir yang lebih keras. Tapi kalau ada yang puji maka teman. Tidak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, keikhlasan akan mendatangkan kebahagiaan. Faedah berikutnya bahwasanya orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita tahu bahwasanya kaum muslimin dan seluruh umat manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari dari saudaranya, akan meninggalkan ibunya, akan meninggalkan ayahnya, akan meninggalkan istrinya, akan meninggalkan anak-anaknya. Istrinya yang sangat dia cintai, dia tinggalkan, tidak peduli dengan istrinya. Anak-anak yang sangat dia cintai, dia tinggalkan, tidak peduli dengan anak-anaknya. Ibunya yang sangat dia cintai, dia tinggalkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap kita nanti akan sibuk tatkala dibangkitkan oleh Allah, bingung apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita tanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh maksiat yang kita lakukan akan kita ingat tatkala itu. Siapkah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. 1 ringgit pun tidak dibawa, 1 real pun tidak dibawa, apalagi Avanza mau dibawa, tidak ada yang dibawa. Uang yang kita kumpulkan seumur hidup ini kita tinggal, kita sudah mati sudah enggak ada yang dibawa. Dan kita dibangkitkan pun dalam keadaan demikian, tidak membawa apapun, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat. Aisyah tatkala mendengar hadis ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa?" Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama tatkala di padang mahsyar? Bukankah yang lain akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya sangat dahsyat, sampai-sampai seorang tidak sempat melihat aurat yang lain, tidak sempat berpikiran demikian. Kenapa hadis sangat dahsyat? Bagaimana tidak dahsyat? Matahari diturunkan dengan jarak 1 mil. Sangat panas yang sangat luar biasa. Hari yang sangat mengerikan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu ceramahnya, saya telah melihat yang semisal dengan ini. Kapan tatkala peristiwa terowongan Mina? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, tatkala itu saya lihat orang berlari-lari, berdesak-desakan, terbuka aurat mereka, namun tidak ada yang peduli dengan masalah itu. Semuanya ingin bagaimana bisa menyelamatkan diri mereka. Itu peristiwa terowongan Mina, peristiwa yang sederhana di dunia ini. Bagaimana dengan peristiwa yang sangat besar tatkala di akhirat kelak? Bagaimana kita tahu akan bertemu dengan Allah, sementara semua maksiat yang kita lakukan kita sadar tatkala itu. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngeri tatkala matahari jaraknya cuma 1 mil. Namun ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, ada 7 golongan yang Allah akan naungi dengan naungan arsy pada hari tersebut. Naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut terhadap 7 golongan. Di antaranya terhadap orang-orang yang ikhlas. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah." Itu seorang yang dia bersendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, maka dia pun menangis. Ya, dia tidak menangis di hadapan orang, sendirian dia. Menunjukkan tangisannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya benar-benar karena pengagungan kepada Allah yang timbul dalam dirinya. Karena mengingat dosa-dosanya, bukan karena menangis karena lihat orang lain nangis ya. Ada orang seperti itu, zikir dengan paduan suara, akhirnya menangis karena nada yang dibawakan dalam zikir tersebut, atau karena melihat orang yang sedang nangis, atau nangis kok saya enggak bisa nangis, akhirnya jadi
jadi menangis. Enggak, ini nangis benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang bersendirian. Menunjukkan dia ikhlas. Yang satunya lagi kata Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Antum tahu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dengan tangan kiri? Karena kedua ini, tangan kanan dan tangan kiri, ada sahabat sejati. Selalu bersamaan dan selalu berdekatan. Apa yang dilakukan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Apa yang dikerjakan oleh tangan kanan dibantu oleh tangan kiri. Namun ingat, tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan, tangan kiri tidak tahu. Ini menunjukkan bagaimana benar-benar seorang tatkala beramal, dia benar-benar menyembunyikannya sampai orang terdekat dengan dia pun tidak tahu amalan dia. Kenapa? Karena kalau orang sudah beramal, syaitan akan datang menggelitik hatinya supaya dia cerita amalannya, supaya orang tahu siapa dia. Ini akan mengurangi pahala. Oleh karenanya seorang ikhlas yang beramal dia sembunyikan, maka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian faedah yang terakhir, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Bahwasanya keikhlasan akan melanggengkan amal dan akan memudahkan amalan seseorang. Akan melanggengkan suatu amalan dan akan memudahkan amalan seseorang. Dalam satu hadis, tatkala ada seorang Arab Badui menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui mengatakan, "Inna ma bay'atuka li an yadkhul as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna." Kata dia Rasulullah, ya. Saya ini baiat engkau ya Allah bukan karena ghanimah, kata dia. Saya baiat engkau jihad bukan karena ghanimah, tetapi saya berjihad. Membaiat engkau ya Allah supaya saya mati syahid, supaya anak panah masuk dari sini dan keluar dari sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In tasduqillaha yasduqka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau memang benar-benar niat benar-benar tulus kepada Allah, maka Allah akan mudahkan keinginanmu. Akhirnya orang ini pun berjihad. Setelah itu dia ternyata meninggal dunia. Kata Rasulullah, mana tadi si fulan yang tadi mengatakan ingin berjihad supaya masuk anak panah di sini keluar dari sini? Ternyata dilihat benar. Ternyata dia meninggal dalam keadaan ada anak-anak panah masuk dari sini dan keluar dari sini. Kata Rasulullah SAW, sadaqallah fasaddaqahu. Orang ini telah benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun kabulkan permintaannya. Oleh karenanya ikhwani fil azani wallahikum, keikhlasan akan memudahkan amalan seorang. Jika kita beramal karena ikhlas, kita ingin dakwah karena ikhlas, dengan keikhlasan, maka dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Yang membuka hati-hati manusia bukan kita, ikhwan. Yang buka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanyalah sebab. Tapi kalau kita ikhlas dalam berdakwah, ya, dalam beramal, dalam bikin sekolah misalnya, dalam bikin yayasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri barakah. Allah akan beri barakah. Antum lihat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi membuat kitab Arba'in Nawawiyah. Sebuah kitab hadis yang sangat sederhana. Dan bukan cuma Imam Nawawi yang tulis kitab tersebut. Banyak orang yang nulis tentang Arba'in. Mereka mengumpulkan hadis 40 hadis. Banyak ulama yang nulis. Namun yang kekal sampai sekarang hanyalah Arba'in Nawawiyah. Kenapa? Karena keikhlasan Imam Nawawi. Dia bukan orang yang paling alim tatkala itu. Bukan. Al-Imam Malik rahimahullah, tatkala dia tulis kitab Muwatta, kitab tentang hadis, maka ada yang mengatakan kepada dia, Al-Imam Malik, Al-Muwatta'at katsirah. Kitab Muwatta tentang hadis, kumpulan hadis sudah banyak. Ngapain Anda sekarang menulis kitab Muwatta lagi? Uang kitab Muwatta hadis sudah banyak. Kumpulan hadis sudah banyak. Kata Imam Malik, maka nadillahi abqa. Apa yang benar-benar dikerjakan karena Allah akan kekal. Oleh karenanya ikhwani fillah, kita dapati terjadi percekcokan di suatu organisasi, di suatu yayasan, ya. Padahal sama-sama berakidah yang sama, sama-sama bermanhaj yang sama. Kembalinya karena keikhlasan. Karena ada keinginan dunia dalam hati salah seorang di antara mereka. Entah yang satu ingin jadi ketua, entah yang satu supaya gajinya dinaikkan, entah yang satu karena ini, timbul percekcokan. Demikian juga masalah tahdir-tahdiran. Yang A menahdir si B menahdir si C, subhanallah, semuanya masalah hati. Terkadang keikhlasan seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai, dia merasa dirinya ikhlas selama berdakwah. Kemudian tiba-tiba datang dai yang lain yang lebih cerdas dari dia, lebih bagus penyampaiannya. Ternyata murid-muridnya ngaji sama ustadz yang satunya ini.
maka dia pun timbul hasad. Maka dia tatkala itu pun benci kepada ustaz yang baru datang ini. Ternyata dia baru sadar selama ini dia tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas tidak akan seperti itu. Dia akan terima kasih, alhamdulillah ada ustaz yang isi pengajian, alhamdulillah membantu dakwah saya. Ya sudah, kalau murid saya lari, saya cari murid yang lain. Itu kalau orang ikhlas. Antum kira ikhlas mudah? Ikhlas sangat sulit. Oleh karena terjadi banyak percekcokan yang meruntuhkan amalan seorang, meruntuhkan proyek seseorang. Kenapa? Karena tidaknya ikhlas dalam hati seorang. Oleh karenanya orang ikhlas akan memudahkan tujuannya dan akan melanggengkan amalannya. Demikianlah ikhwani fillah sanallahu iyyakum apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini tentang faedah-faedah keikhlasan. Semoga mendorong kita untuk berusaha beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah. Ya, jazakallahu khairan pada Al-Ustaz, masyaallah. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan Allah memberikan kita untuk mengamalkan. Dalam waktu yang tersisa kira-kira lebih kurang 20 ataupun 25 menit, kami beri kesempatan kepada para ikhwan untuk menanyakan seputar kajian ataupun materi pada malam hari ini, mungkin dengan menulis di secari kertas ataupun sambil menunggu para ikhwan yang akan menulis pertanyaan. Apabila ada di studio ini ataupun di auditorium ini yang ingin bertanya langsung, maka kami persilakan saja. Padahal siapa yang ingin? Kalau yang sudah menulis pertanyaan di kertas, mungkin dapat diantarkan saja langsung ke depan Ustaz untuk nanti dipilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Al-Ustaz. Begitu juga kalau ada pertanyaan dari Ahwat, mungkin dapat disampaikan ke bawah, dan juga nanti mungkin Ikhwan akan dapat memberikan pertanyaan tersebut ke depan. Ada yang ingin bertanya? Yang langsung? Kalau ada yang satu mulai, nanti yang lain ikut-ikutan. Ada yang bertanya enggak? Kalau tidak ada jangan dipaksa, Pak, ya. Ada yang pertanyaan yang ini yang udah ditulis, silakan aja langsung diantar ke depan. Radio Dakwah Sunnah Hang 106 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong dijelaskan tentang hadis seorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Syukran. Afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis ya, tatkala ada seorang Arab Badui, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Ini pertanyaan yang sangat aneh. Disebut dalam satu riwayat, para sahabat itu malu untuk bertanya kepada Nabi.
Para sahabat itu segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang Arab Badui bertanya, mereka senang ya. Karena orang Badui kadang nanya pertanyaannya nekat seperti ini, coba. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Itu pertanyaan yang sangat mengerikan bagi para sahabat. Ternyata ada orang Arab Badui nekat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Di sini dalam riwayat para sahabat nunggu-nunggu kapan muncul orang Arab Badui bertanya. Ternyata dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah tidak jawab. Disebut dalam riwayat Rasulullah SAW kemudian sholat. Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Maka Arab Badui ini pun datang. Kata dia, "Saya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tentunya Rasulullah tidak tahu. Rasulullah SAW balik bertanya kepada dia. Kata Rasulullah SAW, "Ma madza a'data laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ya. Kapan hari kiamat tidak peduli. Anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat pasti akan datang. Jadi pertanyaan, kapan akan, apa yang kita siapkan untuk bertemu dengan hari yang sangat mengerikan tersebut? Kata orang Arab Badui ini, "Ma a'datu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala shadaqah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah." Kata Arab Badui ini, "Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan diri saya untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat. Saya salat tapi tidak banyak. Saya puasa namun tidak banyak. Saya sedekah namun tidak banyak. Saya tidak bisa menyiapkan banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa. Akan tetapi ya Rasulullah, uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala mendengar hadis ini, kata beliau, "Wa ma farihal muslimuna misla farhim." Ya, para kaum muslimin tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya mereka mendengar sabda Nabi ini. "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Fa inni uhibbun nabi wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kata Anas bin Malik, sungguhnya saya ini cinta kepada Nabi, dan saya cinta kepada Abu Bakar, dan saya cinta kepada Umar, dan saya berharap Allah akan mengumpulkan saya dengan mereka meskipun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Karena Allah akan mengumpulkan seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Demikianlah hadis ini. Dalam riwayat yang lain, meskipun riwayat ini diperselisihkan, namun disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, orang Arab Badui inilah yang setelah bertanya tadi kemudian kencing di pojok masjid. Inilah Arab Badui tadi setelah nanya kapan hari kiamat, "Saya cinta sama kamu Rasulullah," kemudian kencing di masjid. Luar biasa ya. Namun hadisnya ini kayaknya lemah ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ini. Jadi kecintaan terhadap Nabi, kecintaan terhadap orang soleh sangat penting dan merupakan ibadah. Kita cinta kepada Abu Bakar itu ibadah. Kita cinta kepada Umar merupakan ibadah. Jangan sembarang meletakkan cinta kita kepada orang lain. Maka hadis ini merupakan kabar gembira. Kata Anas bin Malik tadi, kaum muslimin tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya mereka mendengar hadis ini. Karena mereka berharap berkumpul dengan Nabi. Mereka berharap berkumpul dengan Abu Bakar. Kita tahu amalan kita tidak akan sama dengan Abu Bakar. Kita tahu amalan kita tidak sama dengan Umar. Rasulullah mengatakan, hari ini siapa yang bersedekah? Kata Abu Bakar, saya. Hari ini siapa yang mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Hari ini siapa yang mengunjungi mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Hari ini siapa yang? Kata Abu Bakar, saya terus. Subhanallah. Kita hari ini siapa yang gini? Tidak ada yang kata. Hari ini siapa yang mengunjungi orang sakit? Coba. Ada enggak? Tidak. Amalan kita tidak sama dengan amalan Abu Bakar. Namun kita berharap dikumpul dengan Abu Bakar karena kita cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini kabar gembira dan juga hadis ini merupakan ancaman keras terhadap orang-orang yang salah meletakkan cintanya. Kita dapati para pemuda zaman sekarang ini yang sangat cinta kepada orang-orang pelaku maksiat. Bukan pelaku maksiat saja, bahkan orang-orang kafir. Kita dapati seorang yang senang dengan penyanyi kafir. Ya, ditempel posternya di kamar, dipandang sebelum tidur, gaya-gayanya diikuti, rambutnya sebelah merah, sebelah hijau dia ikuti. Kalau tangannya ada tatonya dia ikuti, kalau celananya ada robek di lututnya dia ikuti. Kenapa? Karena cinta kepada orang kafir tadi. Seandainya orang kafir ini datang ke Indonesia, dia bisa histeris pingsan karena seperti ketemu malaikat. Kenapa? Saking cintanya. Bayangkan kalau meninggal gimana orang ini?
Padahal kata Nabi SAW, seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau dia cintai orang kafir, cintanya seperti ini, bagaimana nasibnya di akhirat kelak? Dan model seperti ini banyak. Para pemuda yang ini sangat menyedihkan kita kalau melihat kondisi kaum pemuda zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan mereka kepada kebenaran dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Bagaimana cara kita untuk menjaga amal tetap ikhlas? Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sangat berat, karena kita semua butuh untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Para salaf mengatakan tidak pernah saya menghadapi perkara yang sangat berat melebihi ikhlas. Ikhlas perkara yang sangat sulit. Bisa jadi seorang sekarang ikhlas, jam ini dia ikhlas, 2 jam berikutnya tidak ikhlas. Bisa jadi minggu ini ikhlas, minggu depan tidak ikhlas. Karena memang kita senang untuk dipuji. Di antara sarana yang buat kita bisa menjaga keikhlasan, sembunyikan amalan. Jangan pernah cerita sama orang. Kalau bersedekah diam-diam saja, jangan cerita. Kata Rasulullah SAW, uktum min hasanatik. Kata seorang salaf, ya, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Ya. Kata sebagian salaf, hendaknya engkau menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Kalau kita bermaksiat, apakah kita ingin orang lain tahu? Kita ingin tidak ada orang lain tahu kemaksiatan kita. Kita ingin sembunyikan seluruh kemaksiatan kita. Kalau gitu sembunyikan pula kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita ingin ikhlas, ingin pahalanya tinggi di sisi Allah, maka biasakan diri untuk tidak cerita kebaikan-kebaikan kita. Namun demikian setan akan datang menggelitik hati kita. Cerita. Oh ya, saya waktu itu bersedekah di sana, cerita kita. Oh, saya waktu sholat malam di sana, cerita kita akhirnya. Saya waktu berdakwah di sana, oh yang hadir banyak, cerita akhirnya. Kenapa? Karena kita ingin orang menghargai kita. Kita ingin agar orang tahu kita ini berharta dan bersedekah. Ya. Kita ingin kabarkan kepada orang dengan cara tidak langsung. Oleh karena di antara hal yang sangat membantu seorang untuk ikhlas, menyembunyikan amalannya, dan dia harus latih dirinya untuk menyembunyikan amalannya meskipun setan datang menggelitik hatinya. Ustaz, apabila kita beribadah karena Allah dan juga kita niatkan untuk mencari rezeki, apakah ini dinamakan ikhlas atau tidak? Jazakallahu khair atas jawabannya. Jadi ikhwan, beda antara riya dengan niat mencari dunia, beda. Dan syariat membedakan hal ini. Orang yang beribadah karena Allah dan karena riya, ada sedikit nilainya ingin dipuji oleh manusia, total ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaitannya dengan tujuan. Ya, jadi ibadahnya dia serahkan untuk Allah atau dia serahkan kepada orang lain, ingin dipuji atau ingin ingin disebut-sebut namanya. Hal ini berbeda dengan orang yang beribadah terus ada niat untuk mencari dunia. Dia ikhlas, namun ada niat untuk mencari dunia. Contohnya apa? Contohnya dia hajian dengan niat sekalian berdagang. Karena banyak jemaah haji datang dari luar, dia ingin hajian sekalian buat berdagang. Dan ini dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Yang penting dia ikhlas. Bukan hajinya untuk dipuji, bukan. Niatnya ikhlas karena Allah, sekalian buat berdagang. Sepertinya tidak jadi masalah. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengiming-imingi kita dengan dunia, dengan syarat ikhlas tatkala beribadah. Contohnya sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi ajalihi wa yunassa'a fi atharihi falyasil rahimah. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan agar dipanjangkan umurnya, maka silaturahmi. Paham ini? Silaturahmi itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau dia ikhlas karena Allah dan juga berharap janji Nabi, tidak jadi masalah. Karena Nabi yang mengiming-imingi hal itu. Tapi dengan syarat ikhlas karena Allah. Dan tujuan utamanya bukan karena cari rezeki, tidak. Tapi karena ingin bersilaturahmi, beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ada orang, saya kok rezeki saya kurang, saya harus bertakwa lebih.
harus banyak beribadah, banyak. Saya ingin Allah beri saya rezeki karena Allah janjikan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia tingkatkan ketakwaannya, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak beribadah, banyak bersilaturahmi, banyak beramal soleh dengan harapan Allah mudahkan rezekinya. Ini tidak jadi masalah selama dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa ya. Dan Anda ingatkan di antara hal yang menjaga untuk kita tetap ikhlas. Ingatlah bahwasanya orang yang kita harapkan pujiannya tadi. Sekarang kita beribadah ingin mengharapkan pujian Abu Fulan misalnya. Abu Fulan ini siapa ikhwan? Abu Fulan ini meskipun dia direktur ini siapa? Bisa jadi dia lebih rendah daripada kita. Bisa jadi. Ngapain kita harapkan orang yang lebih rendah daripada kita pujiannya? Buat apa? Orang ini manusia, tidak pujiannya tidak bermanfaat, tidak akan beri manfaat dan celaannya pun tidak bermanfaat. Ngapain kita tundukkan jidat kita di tanah? Seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mencari pujian orang yang modelnya seperti ini. Manusia itu ikhwan ya. Kalau dia mati kemudian tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Itulah manusia. Ngapain kita harapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Kemudian ingat tatkala di akhirat kelak disebut dalam hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, cari pahala sama orang yang kau cari muka dulu. Yang dulu kau ingin dipuji olehnya, cari pahala sama orang itu. Kalau kita niat ikhlas karena Allah, Allah yang kasih pahala. Tapi kalau kita ingin mencari pujian dari seorang, dia tidak akan bisa memberi kita manfaat di akhirat kelak. Allah suruh kita untuk mencari pahala ya dari orang tersebut. Oleh karenanya, buat apa kita mencari pujian? Orang yang kita harapkan pujian tidak ada nilainya. Ya, manusia biasa seperti kita atau lebih rendah daripada kita, mungkin banyak maksiat juga. Buat apa cari pujian dari orang-orang seperti itu? Kita cari pujian kepada Allah, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bantu keikhlasan yaitu cobalah kita bangun malam, salat malam. Setengah jam sebelum azan subuh bangun, cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang latih diri kita untuk beramal. Yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pagi-pagi jangan cerita ya. Oh tadi subuh, sebelum subuh alhamdulillah saya bangun. Tidak usah cerita, buat apa? Hanya akan mengurangi pahala kita. Ustaz, adakah hubungan antara ikhlas dan ilmu? Sangat besar hubungannya. Orang yang berilmu dengan ikhlas, menuntut ilmu dengan ikhlas, maka akan membuahkan amal. Dan ilmunya akan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi orang, ya anak katakan, orang yang menuntut ilmu tidak karena ikhlas, berdakwah tidak karena ikhlas, ketahuilah ikhwan, meskipun dia top nomor 1, meskipun dia top nomor 1 saat dia akan jatuh. Karena barang siapa yang ikhlas, amalannya akan abadi, lebih langgeng. Antum dapati seorang Masya Allah hebat, setiap tahdir orang jatuh, jago, tapi ingat dia tidak akan langgeng kalau niatnya tidak ikhlas karena Allah. Karena orang ikhlas, Allah akan jaga amalannya, Allah akan jaga dakwahnya. Demikian juga ilmu yang dituntut dengan ikhlas akan menambah ketakwaan, akan menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum sekarang cek diri antum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, setiap ilmu yang tidak menambah ketakwaan, famadkhul. Setiap ilmu yang dituntut tidak menambah ketakwaan, tidak menambah kekhusyuan tatkala beribadah, maka telah terkontaminasi, telah tercampuri dengan niat yang tidak beres. Jadi kalau kita selama ini menuntut ilmu tidak menambahkan ketakwaan, tidak menambahkan keyakinan, tidak menambah amalan, ketahuilah niat kita selama ini tidak beres. Mungkin kita datang pengajian hanya untuk say hello sama teman-teman, hanya untuk ngobrol sama teman-teman, atau ada keinginan yang lain. Oleh karenanya, kalau orang menuntut ilmu dengan ikhlas akan membuahkan hasil. Ustaz, apa ini sampai jam berapa ini? Ustaz, bismillah kata dia. Bismillah. Ustaz, pada saat ini maksiat sudah begitu dekatnya dengan kita. Bahkan jangankan di jalan-jalan, dalam rumah, di rumah lebih parah ya. Dalam rumah, bahkan di kamar kita dengan kemajuan teknologi lebih parah lagi. Di samping keikhlasan usaha apa yang harus kita lakukan? Jazakallah khairan. Para ulama menyebutkan seorang yang ingin terhindar dari kemaksiatan, maka dia jauhi sebab-sebab kemaksiatan. Contohnya ya,
Ya memang sulit ya, tatkala dia bersendirian, internet dia sendiri, ya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia kuatkan keimanannya ya. Renungkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang yakin innallaha alim, Allah itu Maha Sami'un Alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Innallaha Sami'un Basir, wallahu Sami'un Basir, Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Barang siapa yang yakin akan hal ini, bukan hanya pengetahuan saja, bukan hanya wawasan, yakin senantiasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan bermaksiat. Makanya saya sering katakan kepada kalau saya isi pengajian, saya bilang ya, ikhwan, kita ini jangan menjadi musuh setan, musuh iblis tatkala di hadapan orang banyak, namun tatkala bersendirian jadi sahabat sejati. Di hadapan orang banyak, Masya Allah penampilan Islami, wah haram, bid'ah, syirik. Dalam rumah, dalam kamar jadi temannya setan. Jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia dan tidak malu kepada Allah. Kalau di hadapan manusia bermaksiat malu, namun di hadapan Allah tidak malu. Ya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jangankan antum bermaksiat, antum melakukan suatu hal yang mubah, yang boleh saja, namun kalau dilihat orang terkadang antum malu. Contohnya makan permen misalnya, permen yang ada tangkainya itu boleh, halal enggak permen itu? Halal. Coba antum makan di kantor, dilihat oleh direktur, kira-kira malu enggak? Ini orang sudah jenggotan makan permen yang ada tangkainya, malu antum, itu padahal halal itu. Tapi antum malu. Apalagi maksiat. Jangankan sama orang besar, anak kecil saja kalau lihat kita masih kita malu. Ini jenggotan kok membuka situs yang enggak benar. Malu anak kecil aja. Ngelihat apa, Om? Mau tahu aja kan. 17 tahun ke atas ini. Kita malu, ikhwan. Sekarang yang lihat Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak malu? Makanya kata sebagian salaf, la taj'alillah ahwana nadhirina ilaik. Janganlah engkau menjadikan Allah adalah yang paling rendah di antara yang melihat engkau. Karena kita kalau sama orang lain malu, sama Allah enggak malu. Ini jadi masalah. Kalau kita yakin Allah Maha melihat, kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, dan kita yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, dan kita yakin Allah akan mintai pertanggungjawaban kita, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata kita, ikhwan. Kita ngelirik cewek itu Allah tahu, dicatat, ikhwan. Kita lagi makan di warung, kita lagi di mana, kalau kita ngelirik cewek, melihat wajahnya yang tidak dihalalkan bagi kita, dicatat oleh Allah. Kalau seandainya, ikhwan, ya, seandainya sekarang di Batam ini misalnya, setiap tempat dipasang kamera, setiap pasang di tempat, setiap 1 meter ada kameranya, dan diawasi langsung oleh kepala Brimob, ya, kepala Brimob atau kepala ABRI. Kalau ada yang macam-macam digebukin pakai, oh itu tuh ngelihat cewek tuh, sini panggil, digebukin. Kira-kira orang semua baik enggak? Bayangkan, semua akan baik. Setiap dia tidak akan, sikapnya akan baik, beradab, jaga pandangan. Kenapa? Karena ada Brimob yang ngancam. Siapa yang macam-macam ngelihat akan digebukin pakai tongkat Brimob. Orang akan taat. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Padahal siksaan Allah sangatlah pedih. Inna akhdahu alimun syadid. Bahwasanya siksaan Allah itu sangatlah pedih dan sangat keras. Oleh karenanya, itu kembali kepada keimanan kita. Kalau kita beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui segala, dan Allah siksaannya sangat pedih, dan Allah akan menghisap amalan kita, tentunya orang akan bisa terjaga dari kemaksiatan. Kemudian satu lagi, hendaknya seorang salat dengan khusyuk, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Hendaknya sesungguhnya salat itu mencegah dari kemungkaran dan keperbuatan keji. Tapi tentu dengan salat yang khusyuk. Latih diri kita untuk tatkala salat kita anggap kita sedang bermunajat kepada Allah. Khusyukkan hati kita, tundukkan hati kita, tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Kalau kita bisa tunjukkan demikian, insyaallah Allah akan menjaga kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan keji.
Ustaz, kalau ana bantu-bantu istri untuk nyuci-nyuci pakaian atau nyuci piring, di awalnya ana ikhlas. Tetapi kadang apa yang ana kerjakan tidak berkenan atau tidak diakui oleh istri. Ini sudah membantu istri, tidak pernah dipuji istri. Seakan-akan memang itu kewajiban kamu, Mas. Sebaliknya ana kadang dongkol juga katanya. Apakah ini adalah amal yang ikhlas? Wallahu taala alam. Antum tahu deh jawabannya sendiri. Ya, begitulah ya. Kita bantu istri, kita nyuci piring, nyuci pakaian, cebok ganti popok ya. Ternyata tidak dipuji sama istri, seakan-akan ini kewajiban kita. Ya sudah, antum harapkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan ikhlas ya, mudah-mudahan ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita melakukan amalan. Sering kita ditanya, ikhlas enggak kamu? Kita bilang, insya Allah. Wallahu alam. Jawabannya apa? Wallahu alam. Itu yang benar. Apakah kita termasuk orang yang ikhlas? Enggak tahu. Kita bilang, insya Allah atau wallahu alam. Yang tahu hanyalah Allah. Ikhlas itu masalah hati. Ya. Tidak kelihatan itu nilainya. Kalau kelihatan ikhlas berarti orang ini nggak kelihatan atau ikhlas atau nggak tahu urusan orang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang nanya juga ngapain nanya-nanya seperti itu? Kayak tidak ada pertanyaan yang lain. Ustaz, barakallahu fiik wa fika barakallah. Bila terbetik dalam hati kita, tatkala kita hendak beramal, kamu itu riya. Apakah kita batalkan amalan kita atau terus kita nekat beramal? Ikhwan, kalau kita beramal kemudian terasa kita itu riya, sabar dulu, ya. Perbaiki amalan kita. Jangan kita batalkan. Kita perbaiki ini niat kita, bertekad, ya Allah, saya ini ingin ikhlas karena Engkau ya Allah. Tekad dan nekat untuk melanjutkan amalan, tapi stop dulu, perbaiki niat. Sebagian salaf tatkala ditanya, "Ala tahdurul janazah?" Kenapa tidak ikut ke tempat jenazah? Dia pun berhenti. Hatta uhdhirun niyyah, sampai saya hadirkan niat saya dahulu baru saya berjalan. Karena penting kita tatkala beramal perhatikan dulu niat kita. Ikhlas atau tidak. Kalau kita merasa kita beramal karena ingin dipuji oleh manusia, perbaiki dulu niat kita dan kita lawan. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah berusaha namun terus ada tetap masalah riya tadi, jalan saja. Allah tidak akan beri hukuman. Kenapa? Karena Allah tidak membebani apa yang di luar kemampuan kita. Kita ingin ikhlas dan Allah tahu kita ingin ikhlas. Kita tidak ingin riya, kita lawan. Kalau tetap merasa ada, lakukan saja. Jangan sampai kita batalkan amalan karena itu yang diinginkan oleh setan. Karena setiap kali datang kita beramal kata setan, kamu riya, kamu tuh enggak ikhlas. Percaya deh, kamu enggak ikhlas. Kadang kita lagi sholat, Allahu Akbar, terus pergi sholat, kemudian menangis air mata, kamu nangisnya enggak ikhlas. Lagi sholat lama-lama, kamu enggak ikhlas itu sholatnya kok lama-lama, mentang-mentang ada orang lihat. Kalau ada setan bilang kayak gitu, antum tambah lamain sholat antum. Enggak, saya pingin lebih lama karena Allah Subhanahu, biar setannya jengkel. Jadi kalau ada setan gitu, tambah lama sholat antum. Jangan antum tinggalkan apa? Amalan. Karena kalau antum tinggalkan amalan berarti antum pertimbangannya karena manusia. Dan itu merupakan salah satu bentuk tidak keikhlasan. Tapi pertimbangan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pertanyaannya panjang. Bagaimana jika kita baru menyadari bahwa dulu di saat ditimpa musibah kita bersikap tidak ikhlas dan menyalah-nyalahkan orang di sekitar? Mohon berilah nasihat bagaimana menyikapi hal tersebut sekarang. Yang sudah berlalu biarlah
berlalu. Ya, yang jelas kita berusaha memperbaiki apa yang ada sekarang ini. Kalau terkena musibah lagi, jangan nyalah-nyalahin orang. Ya, ya ini menunjukkan keyakinan yang kurang. Makanya saya katakan, terkadang kita dapati orang awam yang mungkin jarang ikut pengajian, tapi keyakinannya besar dan sabarnya besar. Tatkala ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terutama orang-orang tua kita dahulu sabar. Ditimpa dengan musibah yang bertubi-tubi, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sabar menghadapi ujian tersebut. Sebagian orang ya sudah sering ngaji, begitu terkena musibah ngomel. Yang dimarahin siapa aja ketemu dia marahin. Menunjukkan dia tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tumbuhkan keyakinan kita bahwasanya segala yang diputuskan oleh Allah adalah yang terbaik. Ustaz, bagaimana kiatnya kalau kita menerima pujian agar tidak merusak keikhlasan ibadah kita? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin, fahsu ala wujuhihim turab." Kalau kalian melihat ada orang suka puji, maka lemparkan wajahnya dengan pasir. Jadi kalau antum sedang dipuji, antum bilang, "Tunggu sebentar, saya cari pasir dulu." Lemparkan ke wajahnya. Jadi ikhwan subhanallah, terkadang seorang subhanallah sudah beribadah ikhlas, dirusak gara-gara sebuah pujian. Dipuji, kamu memang hebat. Begitu ya? Saya baru sadar kalau saya ini hebat. Akhirnya apa? Kena penyakit ujub, ikhlasnya hilang. Makanya sangat berbahaya orang tukang puji ini. Makanya namanya kita suka puji. Siapa yang tidak ingin puji? Itu bukan manusia yang tidak ingin ini. Setiap kita ingin dipuji. Ustadz ingin dipuji. Dan senang kalau dipuji. Ustadz, Masya Allah, ada wa antum bagus Ustadz. Masa yang benar? Nah, semangat dia, saya begitu ngisi lagi, semangat. Wajar namanya manusia ingin dipuji. Tapi kalau kita dipuji gimana? Oleh karenanya hati-hati. Kalau orang sedang dipuji, kita berhenti. Jangan kemudian termakan pujiannya. Ingat seperti tadi yang saya katakan, pujian orang tidak ada faedahnya. Ya. Kemudian yang tahu hakikat kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh muji kita, yang tahu tentang kita ini Allah Subhanahu wa taala. Tukang maksiat yang tahu Allah. Allah tahu apa yang kita lihat, Allah tahu yang kita dengar, apa yang tahu ghibah yang sering kita lakukan. Allah yang tahu pelitnya kita, bagaimana sikap kita terhadap istri kita, bagaimana akhlak yang buruk terhadap orang tua kita, Allah yang lebih tahu. Meskipun orang muji kita. Makanya kata sebagian salaf, kalau dosa itu ada baunya, majalasa ilayya ahad. Tidak seorang pun yang mau duduk dengan saya kalau dosa itu ada baunya. Seperti tadi pagi saya katakan, kalau dosa melihat cewek itu bau apa, kalau dosa ghibah itu bau durian, kalau dosa ini bau mangga, wah terlalu banyak bau yang keluar dari tubuh kita. Karena kita banyak maksiat. Oleh karena pujian orang jangan buat kita terpedaya. Dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan, yang Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku akibat perkataan mereka. Waghfir lahum amma la ya'lamun, dan ampunilah mereka dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu hakikat saya, ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku, ya Allah, lebih baik daripada persangkaan mereka. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap firqah tertentu yang dakwahnya sangat gencar mengajak ke kelompoknya? Apakah kita harus ikhlas dengan orang-orang tersebut di atas? Ya harus ikhlas. Dalam berdakwah juga, maksudnya harus ikhlas nih gimana? Ini biarin saja maksudnya. Kalau maksudnya ikhlas dalam mendakwai mereka, iya, dakwah itu butuh ikhlas. Di antara bentuk dakwah ikhlas dalam berdakwah adalah kita menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati Nabi Muhammad, wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah dai orang yang ikhlas. Dia menyeru kepada jalan Allah, bukan menyeru kepada dirinya. Kalau orang berdakwah kepada dirinya atau kepada kelompoknya atau kepada partainya, itu bukan dai yang ikhlas. Di antara tanda bahwasanya tidak ikhlas apa? Dia menjadikan al-wala wal bara, cinta dan permusuhan dibangun di atas kelompoknya, dibangun di atas partainya, dibangun di atas yayasannya, dibangun di atas radionya misalnya. Itu semua adalah bentuk tidak ikhlas. Orang ini kita tahu bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, namun tidak masuk dalam partai kita. Kalau gitu saya bukan teman saya. Berarti kita dakwanya tidak ikhlas.
Kalau bukan dari pondok saya, bukan teman saya. Enggak. Siapa saja dari pondok manapun, kalau dia bertakwa kepada Allah, kalau dia taat kepada Allah adalah teman kita. Adapun menjadikan rasa cinta dan benci dibangun di atas yayasan, dibangun di atas partai, di atas kelompok, ini merupakan bentuk dakwah yang tidak ikhlas. Demikian saja ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda jawab. Ada sebagian pertanyaan yang masuk namun Anda tidak bisa jawab, bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya, dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum